Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Arun Wizradun, NIM 180300378. Saya mahasiswa semester 5 dari kelas Sosiologi B. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya mengenai masalah pertambangan yang ada di Manggarai Timur. Dalam hal ini, bagaimana posisi saya dalam perencanaan pembangunan pabrik semen dan pertambangan batu gamping di Manggarai Timur. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai masalah ini, pertama dulu kita memahami bagaimana pertambangan dan proses pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kemudian pembangunan. Realitas pembangunan terkait erat dengan peran penting pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kegiatan pembangunan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama masih fokus pada isu-isu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pembangunan sejauh ini keliru karena hanya memberi tempat yang seluasnya dan dominan kepada pembangunan dan kepentingan ekonomi dengan mengabaikan pembangunan dan kepentingan lingkungan sosial budaya. Tujuan pembangunan adalah suatu proses memperluas kebebasan yang nyata di mana orang dapat menikmati, yakni penghapusan sumber utama kebebasan seperti kemiskinan, tirani, kesempatan ekonomi bagi kaum miskin dan perampasan sosial secara sistematis. Pengabaian publik dan tiadanya toleransi atau aktivitas lainnya dari rejim represif. Pembangunan memiliki orientasi yang bermakna ganda. Tipe pembangunan yang pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, di mana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dan produksi dan penggunaan sumber daya. Tipe kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial, di mana fokusnya pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya kesempatan yang sama dan didistribusi yang seimbang dari keuntungan dari pembangunan pada seluruh masyarakat. Kemudian, pembangunan berkelanjutan atau strategi dan prinsipnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan hidup. Baik, setelah mengetahui pengertian tambang dan konsep pembangunan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa saya menolak terkait rencana pembangunan pabrik semen serta pertambangan batu gamping di Lubuk dan Lingko Lolok, Desa Setar Pundak, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan alasan yang pertama, didasarkan pada pembangunan syarat kepentingan. Pembangunan pabrik semen yang sementara ini menuai kontroversi di ruang publik syarat dengan kepentingan dan tidak berakibat pada pemenuhan peningkatan ekonomi. Kita tahu bagaimana pola praktik perizinan pertambangan, pabrik dan sejenisnya pada masa Orde Baru. Justru kekerasan dengan dalih pembangunan marak terjadi dan perampasan hak hidup masyarakat dengan mudah diselewengkan. Belum lagi kita berkaca pada perampasan tanah atau agraria pada waktu itu juga turut dirasakan oleh masyarakat akibat pembangunan pabrik tambang dan ekstraksi alam lainnya. Jika berkaca pada rencana pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur, kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak ada kepentingan terselubung di belakangnya. Logika pembangunan apapun selalu rentan dan syarat dengan kepentingan. Kepentingan yang tersaji di sana selalu mengerucut pada elit atau kekuasaan dan korporasi atau pebisnis yang berada dalam jejaring pembangunan pabrik. Keterlibatan mereka dalam pembangunan semacam ini tidak dibangun melalui interaksi dalam waktu yang sangat singkat, melainkan telah dibangun sejak lama. Misalnya,
dalam upaya dukungan pada waktu pemilihan kepala daerah. Inilah yang disebut sebagai praktik klientelisme, dan yang mana praktik semacam ini selalu dibungkus dengan pertukaran barang atau patronase yang bisa saling menguntungkan. Dengan terbukanya kesempatan izin usaha seperti pabrik, tambang, dan kegiatan ekonomi lain, pebisnis mudah menyelundupkan kepentingan bisnis dengan dalih kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara belakang itu, ekstraksi dan eksploitasi alam sangat besar dijalankan yang menyebabkan kerusakan ekologi. Yang kedua, memikirkan generasi. Lanskap pembangunan pada hakikatnya selalu didengungkan dengan logika kesejahteraan. Di dalamnya ada beragam parameter yang dapat menentukan apakah suatu pembangunan menuju pada kesejahteraan atau sebaliknya. Jika kita membaca arah perencanaan pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur, menurut hemat saya, kehadiran pabrik semen justru tidak menjamin kesejahteraan bagi warga setempat. Alih-alih kesejahteraan bisa mengurangi ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Kehadiran pabrik semen justru sebaliknya. Langkah yang paling tepat yakni mendorong dan mengusahakan ekonomi kreatif bagi masyarakat setempat. Mengatasi pengangguran dan peningkatan pendapatan ekonomi warga bisa dilakukan dengan alternatif lain, misalnya mendorong pemberdayaan berbasis keterampilan serta menyediakan unit usaha, dan bisa memfasilitasi masyarakat tersebut untuk meningkatkan ekonomi dengan mendorong dinas pertanian, peternakan, dan beberapa dinas yang lain. Saya pikir pengangguran dan pendapatan masyarakat yang masih rendah dapat ditingkatkan melalui upaya jaminan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Ini perlu dikembangkan dan pemerintah daerah harus memfasilitasi kebutuhan mereka agar tercipta kemandirian ekonomi masyarakat. Kita mendukung langkah baik pemerintah membangun daerah menuju perubahan. Namun, kita pesimis jika langkah yang diambil justru menyebabkan masyarakat terasing dari alam dan budaya mereka. Kita perlu memikirkan generasi dan konsep pembangunan yang selalu berkelindan dan bertumpu pada kepentingan jangka panjang. Kemudian, alasan lain penolakan tambang ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari segi sosiokultural. Secara sosial budaya, masyarakat akan kehilangan identitas budayanya yang berhubungan dengan prinsip hidup orang Manggarai seperti gendang one lingkon peang, natas bate labar, beo bate kaeng, lima bate duat, baik bate teku aga compang. Apalagi visi misi rejim Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, salah satunya berbicara tentang budaya dan juga secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Artinya, kalaupun investasi tetap dijalankan, maka secara langsung pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan sengaja berusaha menghapus jejak budaya orang Manggarai, khususnya masyarakat Lubuk dan Lingkololok, dan mengangkangi janji-janji kampanye Pilkada 2018 kali lalu. Kedua, pembangunan pabrik semen tidak urgen. Secara nasional, selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2016, terjadi surplus kapasitas produksi semen secara nasional sekitar 30% atau 40 juta ton. Dengan kata lain, bahwa utilisasi pabrik semen hanya mencapai 70%. Bahkan, sampai dengan tahun 2024, kondisi ini masih berlanjut dengan utilisasi pabrik yang bahkan semakin kecil menjadi sekitar 65%. Selain itu, Asosiasi Pabrik Semen Nasional sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan moratorium pembangunan pabrik semen baru. Dalam kondisi pasar semen seperti ini, apabila pemerintah daerah ingin membantu masyarakat Manggarai berkaitan dengan ketersediaan semen serta harga semen yang terjangkau, maka yang harus dilakukan adalah memperlancar arus distribusi semen sampai ke desa-desa. Kemudian yang ketiga, pabrik semen tidak menyejahterakan masyarakat terdampak. Argumentasi bahwa pabrik semen akan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat berdampak tidak berdasar. Kehadiran pabrik semen akan meningkatkan jumlah pendatang dari daerah lain, akan berupaya mengambil bagian atas potensi rembesan manfaat ekonomis dari pabrik tersebut.
Dalam kondisi ini akan terjadi persaingan yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh para pendatang karena lebih memiliki keahlian, keuletan, dan modal dibandingkan dengan penduduk lokal yang selama ini adalah petani. Untuk itu, pemerintah daerah Manggarai Timur harus melakukan investasi baik berupa program atau kebijakan, misalnya irigasi dan pemupukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, pendampingan dan implementasi teknologi pasca panen untuk meningkatkan value added produk serta bekerjasama dengan buyer tingkat lokal atau nasional untuk penyerapan hasil produksi pertanian. Oke baik, itu saja argumen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.